Desimal Cafe ya? Ya, Desimal Pak. Desimal Cafe. Dan kenapa tadi saya bilang happening banget? Karena memang iya gitu, setiap kali saya kesini tuh rame banget, asli rame banget. Halo Nesca People, kali ini Mimin akan mengulas tempat nongkrong di Kerawang yang lagi happening banget. Ikutin terus perjalanan Mimin di Desimal Cafe. Nah, berhubung hari ini memang udah di booking ya, udah wanti-wanti, pokoknya hari ini khusus buat Nesca Story, jadi pengunjung dibatasi. Dan sekarang saya tidak sendiri, saya sudah ditemani sama ownernya Desimal Cafe. Kita kenalan dulu ya. Selamat sore Kang Imbar. Sore, sobat Nescar apa kenal Pak? Nesca People dong. Nescar People, Ya, Nesca selamat sore. People. Iya. Dan Kang Arifin ya. Dan tentu mereka berdua udah nggak asing lagi buat saya. Kita tuh keren banget ya. Keren banget Dari sekolah. Hampir seangkatan sih. Seangkatan sih. Bisa jadi. Ya ya anggap aja temen lah ya. Baik Kang Imbar ya dan Kang Arifin. Mungkin ke Kang Imbar dulu ya. Kita semua tahu bahwa Kang Imbar dan Kang Arifin ini adalah alumni dari SMK Negeri 1 Kerawang yang notabene memang lulusan kelompok teknologi industri dan rata-rata memang kerja di industri ya. Iya, Ya, orientasinya ke karyawan ya, bekerja di PT dengan gaji yang luar biasa ya, tapi ya kerjanya juga seimbang gitu karena memang luar biasa pula ya, dari pagi sampai malam kadang kalau lembur seperti itu, makan waktu santai dengan cuan-cuan yang luar biasa. Kebetulan saya sendiri baru habis kemarin sih Pak. Baru. Jadi habis ada sempat dia ditawarin perpanjangan ya. Cuman karena saya pengen serius nih di bidang ini karena saya juga punya partner yang kompeten, jadi saya coba bukan meninggalkan apa ya, kayak mengambil langkah besar dalam hidup saya mungkin ya, untuk Ya karena memang untuk menjadi atau mengambil sesuatu yang lebih besar itu harus berani untuk mengambil keputusan ya, keluar dari zona nyaman ya, untuk mendapatkan zona yang lebih nyaman. ya pengennya sih gitu. Ya, semoga ya. sih. Emang sekarang belum sampai ke titik nyaman. Sejauh ini alhamdulillah sudah. Cuma saya pengen lebih. Nah, sebelum lebih jauh kita mengulas mengenai Desimal Cafe, Nesca People pengen tahu dulu tentunya siapa mereka ini biar teman-teman tahu. Saya Imbar Taufikul Hakim, biasa dipanggil Imbar. Saya lulusan angkatan berapa? 52 ya? 52 itu tahun berapa ya? Oh, 2018. Dia masih hangat lah. Masih hangat lah ya. Sekarang 2021 ya, 3 tahun kurang lebih. Saya jurusan TSM dulunya, mungkin sekarang jadi TBSM. Iya, betul. Jujur awal saya bahkan kenal, cuma nggak deket banget sama Arifin dan partner yang lain. Oh, Arifin sama yang lain ya? Enggak, kenal doang. Cukup tahu. Ya karena yang setahu saya juga kalian beda kelas ya. Dan kelasnya pun jauh banget ya. Saya TSM, dia TPL gitu. Nah, mungkin saya di SMK nggak begitu familiar ya. Jadi cuma Arifin mungkin udah lah, karena dia jualan gitu, muter-muter kelas. Jadi saya tahu makanya. Ya, kamu jualan apa? Cireng. Oh gitu? Ya, lupa. Basreng. Itu saya nggak jualan, saya terjun nggak, cuman orang-orang tahu kalau itu jualannya Arifin. Di situ orang-orang tahu. Oke. Oh, berarti memang dari dulu udah emang saya senang jualan. Oke, good. Dan saya juga ya dulu pernah masuk ya? Masuk 2 tahun. Iya. Oke, good. Kalau saya belum, Pak. Saya nggak pernah dimasukin taman. Iya. Kebetulan. Tapi di akhir-akhir Bukan karena guru sih, jadi kayak ya saya sering bertemu dengan Pak Ahmad. Iya. Kita juga pernah main bareng kan? Oh iya. Maksudnya nonton. Satu circle. Iya. Iya, memang benar kita satu circle. Jadi asiknya tuh ya, kalau menurut saya kesiswaan tuh tidak membatasi siapapun untuk masuk. Mungkin betul. Sebagian siswa kayak wah serem nih masuk sini. Awalnya segitu. Cuman saat kelas 3 diajak masuk ya fine aja ya. Emang. Betul.
emang kayak orang anak muda lah ya, orangnya friendly semua. friendly. Nah, baik, awal mula tuh bisa kepikiran buat kafe ini. Awal mulai banget Pak, Awal mula banget. beberapa bulan lalu pokoknya saya sama Arif itu pertemuan pertama kali tuh saya masih ingat di salah satu tempat tongkrongan ya, yang duren itu. Oke. Iya. Nah di situ tuh jujur awalnya saya pengen punya usaha. Sebelumnya saya udah ada, cuma tapi dia tuh kebetulan ibarat kata senior saya lah dalam usaha ya. Dia tuh kayak menawarkan paparan konsep dia tentang usaha, dan saya di situ oke lah, boleh, mau, minat saya. Cuman pikiran saya tuh ini jangka panjang gitu. Iya. Gak taunya diem Arifin udah nyari lokasi tuh, dan dia udah dapat lokasi baru ngabarin saya. Berarti saya mau nggak mau, wah udah dapet. Jadi ya udahlah, kita ikut join. Oke. Mungkin kalau selebihnya bisa diceritakan sama Arifin yang cari-cari lokasi. Arifin yang awal banget lebih megang lah ya, dari mulai lokasi, konsep dan sebagainya. Gimana? Ya dari awal sih sebelumnya saya tuh orangnya terencana gitu, ke depannya mau ngapain Luar biasa. udah ada gitu. Walaupun ya dalam prosesnya nggak semuanya berhasil gitu. Iya. Tapi ya ada beberapa plan kayak habis lulus sekolah mau ngapain nih. Saya pernah kerja di perusahaan selama 2 tahun, terus habis itu saya mulai usaha, ada yang maju, ada yang enggak, tapi itu udah terencana gitu. Emang dari awal lulus pun saya pengen 2 tahun aja di perusahaan gitu. Jadi pas di perusahaan itu saya uang dikumpulin semua. Nah singkat cerita pas udah lulus 2 tahun saya nggak langsung usaha sih, saya ikutan kelas bahasa Jepang kayak gitu. Saya pengen ke Jepang juga rencana saya. Nah ternyata di prosesnya itu kan corona nggak bisa pergi segala macam, otomatis saya harus nyiapin plan yang lain gitu. Plan yang lain, plan B, yaitu punya usaha. Kebetulan waktunya pas, uangnya pas juga gitu, adalah gitu modal. Tinggal nyari orang yang benar tahu usaha itu apa. Soalnya saya nggak bisa ngejanjiin ke orang itu, ayo usaha sama saya, nanti dibawa sukses, enggak. Tapi saya cari orang yang bisa diajak kerjasama, yang bisa membangun bersama. Soalnya kesuksesan itu nggak datang, tapi dibangun sama kita, dirintis bareng-bareng. Tentu dalam mengelola sebuah usaha, apalagi kafe ya, kita tahu bahwa bukan kita meragukan kalian ya, kita tahu bahwa kalian baru lulus ya, SMK yang memang kalau dilihat jauh dari keahlian kalian ya. Ini sepeda motor, ini pengelasan, tiba-tiba mengelola sebuah kafe gitu. Apakah kalian menggandeng orang-orang luar, misalkan IO atau dari chef luar untuk menunya dan sebagainya? Seperti apa? Enggak sih, enggak sama sekali kita menggandeng. Itu pure bener-bener kita. Cuman dari awal saya bilang namanya usaha barang harus ada yang leadernya. Betul. Jadi, kita nunjuk nih, dan kita pun sepakat nunjuk Arifin karena kita tahu kapasitas dia. Untuk menggandeng yang lain enggak sih. Untuk saat ini kita masih bisa berjalan sendiri. Untuk saat ini kalian dan kita. sejauh ini memang tanggapannya memang luar biasa sih ya, dari pengunjung ya, terus dari postingan mereka juga ya. Jadi kalau dilihat dari tempat gitu ya, instagramable banget ya, keren. Pas saya masuk sini awal itu bulan apa gitu ya, pernah kesini, oh ini sih keren banget gitu ya. Kalau boleh tahu ini konsepnya seperti apa sih? Sebenarnya kita tuh konsepnya melenceng sih Pak. Melenceng? Kita pernah pas membangun usaha ini bukan cafe desi, tapi level up Warmindo. Saya pengen bikin warmi tapi dengan high class. Tapi ternyata setelah tes pasar apa segala macam, wah sepertinya ini nggak bakal berjalan, cuman nggak bakal balik secara kita tahu banyak saingannya juga gitu. Nah di hari-hari terakhir mau opening atau hari Hamin 2 minggu lah, kita putusin mau nggak mau ini harus ganti. Soalnya secara pembangunan ini udah nggak bisa yang ini udah ke kafe yang gayanya tuh estetik. Jadi dari di awal itu konsepnya Warmindo ya. Cuma udah levelnya udah up gitu ya. Tapi kan memang masyarakat
berpikir bahwa Warmindo ya identik dengan ya di pinggir jalan, Iya. sederhana, tempat nongkrong yang habisnya nggak lebih dari 20.000 gitu kan, kayak gitu. Dan rata-rata yang berkunjung ke Warmindo memang yang lapar gitu ya, Iya. bukan tujuan buat nongkrong, ngobrol Iya. dan sebagainya gitu. Dan H-2 minggu Amin dulu. itu tiba-tiba berubah konsep Berubah konsep. menjadi kafe. Kafe. Oke, Desimal. Oke, ada apa dengan Desimal? Gimana bisa kok Desimal gitu? Sebelumnya mungkin dari saya ya, kita tuh nggak cuma saya sama Imbar aja di kafe ini, tapi ada beberapa orang. Ya contohnya yang tanam saham itu bertiga, tapi yang ikut serta dalam sini atau membangun ini tuh ada teman saya satu lagi. Nah, desimal kan artinya bilangan spesial, bilangan pecahan spesial. Nah, kita itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa ide, pecahan dari ide-ide yang lain. Kayak kita desimal seperti itu. Pecahan dari beberapa orang yang punya ide, tapi dalam satu tujuan kayak gitu. Luar biasa ya. Nah itu buat teman-teman yang nggak tahu ya, kenapa Desimal Cafe ya namanya, dan unik gitu ya, dan nggak pasaran juga gitu ya. Baik, selain tempat ya, teman-teman sekarang kan biasanya tujuan nongkrong, makan ya, tentu buat memenuhi kebutuhan sosial media mereka ya. Tempat harus instagramable gitu ya, harus ada sesuatu yang ikonik dari tempat tersebut gitu ya. Dan saya rasa ini sudah memenuhi seperti itu. Nah sekarang dari menu yang disuguhkan seperti apa, apakah beda dengan yang lain, apakah ada sesuatu yang paling recommended dan sebagainya, seperti apa? Tapi kita ada cerita unik Pak, sebelum buka. Oh gitu. Itu kan H-2 minggu ya, kita berubah total konsep. Jadi pasti awal yang udah pernah kesini pasti bertanya, ini kok menu dikit gitu. Ya emang bayangkanlah secara 2 minggu gitu. Iya betul. Yang tadinya konsepnya apa, berubah ke konsep gimana. Dan kita nggak ada basic kopi Pak. Jadi pokoknya yang kita bisa kan, kalau jual makanan kayak nggak sembarangan ya. Jadi yang kita bisa, oke kita bisa segini nih, misalkan 5 menu, kita jual 5 menu dulu. Dan alhamdulillah nanti minggu ya, Bik? Ya, minggu ini. Minggu ini Pak. boleh Instagram nanti. baru. Hari Minggu kita launching menu spesial banyak banget. Selain menu spesial yang baru, Apakah hari ini akan disebutkan? Pasti. Bisa disebutin satu-satu. Dari minuman dulu deh. Ini apa? itu green tea. Green tea. Oke. Kalau green tea sih Nggak baru, cuman kita nge-upgrade gitu rasanya sama. iya. Belum juga ditanya. Ya maksudnya kan kalau green tea teman-teman juga sering nemu lah ya di Enggak, mana-mana. cuma kalau teman-teman Oke. buat apa ya? Kalau teman-teman yang suka green tea, bisa cobain green tea-nya Desimal. Insya Allah nggak kalah sama green tea yang lain. Oke. Insya Allah nggak kalah, dan yang pasti mengalahkan green tea di luaran sana ya. Saya sih sudah coba beberapa tester ya. Oke. Alhamdulillah. Ya makanya kan kepo, cobain aja. Oke, cobain aja. Cobain ya. Oh iya, saya. Oke. Ini green tea-nya Desimal Cafe. Di shake dulu. Oh iya. Oke, Pak, selain nggak usah peres ya, jujur aja. belum, belum juga diminum. Selain green tea ini di mix sama apa? Susu segar ya. Dan tentu es biar lebih segar. Oke sih, nggak peres nih ya. Iya, nggak peres. Enak, seger ya, dan yang pasti manisnya itu pas. Kalau pure green tea kan biasanya kayak gitu ya, tapi ini memang cocok sih. Nggak beres ya. Oke, kita ke minuman yang kedua. Ini apa ini? Red velvet. Oh, red velvet. Oke, kita shake dulu. Oke, tadi skenario-nya gitu nggak sih? Saya yang nyobain. Iya. Takutnya nanti di YouTube semua gitu kan. Nggak lucu gitu ya. Ya, Kita cobain yang red velvet. Ya.
Oke, kalau saya sih ya, ini udah minum dua-duanya, yang red velvet sama green tea, pastinya bakalan balik lagi ke sini karena emang enak. Nah, selain ada soft drink ya, di sini ada juga makanan ringan ya, makanan ringan. Ada yang manis, ada yang asin gurih juga. Ini dimsum ya, dimsum. Banyak lah ya di kafe-kafe lain juga yang jual dimsum. Bedanya apa ini dari kafe lain? Apakah ada varian rasa atau memang original dimsum aja yang disuguhkan? Itu lebih ke original dimsum. Soalnya ini buat pelengkap karena kita udah ada kentang, ada goreng, ini ada rebus. Ini coba kenalin dong yang manisnya. Ini kravel ya. Makan enak soalnya. Ini sebenarnya menu lama, cuman kita upgrade dari variannya Pak. Kalau yang kemarin tuh kravel creamy ice, jadi dia di atasnya ada es krim, jadi ditambahin topping matcha sama coklat. Yang kemarin masih ada tapi kita tambahin lagi. Oke. Jadi sekarang pakai glaze coklat ditambah almond, strawberry. Pokoknya berani saing lah. Senggol dong. Senggol. Oke, ini kravelnya ya. Ini toppingnya, ini apa, coklat ya? Ya. Ini strawberry. Oke, ditambah almond guys. Jadi udah pasti enak sih ya. Harusnya ya. Kita coba yang coklat. Ini garing ya? Almondnya. Ada almondnya. Karamel juga. Iya, ini ada karamel juga ya. Bisa dikasih mic Pak di sini biar kriuk. Kayak SMR. Bener ya. Gokil kan? Harusnya ini tuh dikasih mic ya. Jadi biar si kriuknya itu kedengaran dapet gitu. Kriuk abal-abal. Nah, mungkin kalau yang di Bali itu ngeritik gitu ya. Yang itu. Yang kalau review batu guling Iya. gitu ya. Itu berarti enak ya Pak? Saya nanya ke kamu gitu, enak sih. Iya Pak, kebetulan dia yang tuh Pak. Keluarga saya sih itu makanan tiap hari. Ada rencana nggak sih mau nambah menu itu? Oh enggak ya? Jangan. Enggak. Yang pasti Bercanda ya, bercanda. Dan yang pasti di Decimal ID ini semua menu yang disuguhkan itu halal 100% ya. Jadi semua menu ya, mau yang soft drink, yang dessertnya ya, ataupun yang main course juga semuanya halal. Terakhir, ini sih sering lihat ya. Coba ditampilin dulu dong. Sering lihat Nih, banget. Pokoknya ini semi-semi lah. sering lihat, sering beli gitu ya. Atau jangan-jangan kalian juga beli di sana? Enggak lah. Enggak dong. Oh, ini, Mana mungkin kita berani jual dengan harga murah. oh ini murah. Tapi kita bisa ngadu kualitas. Oh aduh kualitas. Oke, soal rasa murah nggak ya? Murahan nggak ya? Coba dong. Berhubung saya suka yang berbau ya almond kan? Ya, Almond juga. Pokoknya kualitas bersaing, harga ekonomis. Kalau makan ini di rumah sih sekilas nggak nyangka kalau ini Decimal. Ya, Karena emang enak bener. Asli ini enak. Nggak enak biasanya kalau donat kue yang banyak krim ataupun coklat kayak gini tuh biasanya enak. Tapi ini enggak. Asli ini enak banget. Ya, menu-menunya. Dan ada main course-nya nggak sih? Menu pokok makanan berat? ada. Apa tuh? Kita ada chicken teriyaki, ada chicken katsu, ada juga kita nanti black pepper. Black pepper. Sama oke. ada juga kita cuanki. nah iya. Cuanki. Cuman itu openingnya nanti di hari Minggu. Tanggal 5. Sudah. Indomie cuanki. Indomie cuanki. Tapi cuankinya juga boleh. Cuankinya Iya. Nggak ada kan kafe-kafe lain yang jual cuanki? Hampir nggak ada kan? nggak ada sih. Ya jarang gitu ya. Bakso Ya, cuanki. biasa cuanki kan kita keliling gitu ya. Si amang-amang itu yang di iya betul ya, tapi ini ada di Decimal Cafe Cuanki dan tidak menutup kemungkinan kedepannya ada seblak mungkin ya. Kita Nggak tahu ya. lihat pasaran. Iya iya.
Oke, balik lagi. Nanti hari Minggu ya? Hari Minggu ya. Itu acaranya apa sih? Seperti apa? Sebenarnya itu tuh kita acara Sunday morning shopping namanya. Sunday morning shopping. Ya. Oke. Selain ngeluarin menu baru, tapi kita juga ada bazar kayak bazar thrifting, bazar clothingan atau bazar merchandise yang lain. Jadi kita sekalian ngebantu teman-teman kita yang punya usaha buat ini lahan, nyediain lahan secara gratis. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang punya clothingan di rumah boleh join di sini. Jadi kan free ya, tanpa free. di mobil. Luar biasa ya. Jadi orang habis jogging, karena free day kan, daerah-daerah free day, ngopi, donat, sambil ngeliatin yang jualan. Kalau minat ya beli. Luar biasa. Ya, jadi ya, catat tanggalnya hari Minggu ya. Jam kita mulai dari jam 8 pagi. Start jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Siang ya. Dan acaranya apa tadi? Lupa. Selain Sunday morning shopping, kita juga ada diskon, Pak. Kita Desimal Sunday morning shopping. Ya, terus Desimal punya memperkenalkan member. Ya, setiap Bapak jajan hari Minggu diskon 20%. Oke, launching card member juga ya, nanti. Luar biasa ya di Tapi card member mulai kita bagikan malam ini, Pak. Oh, mulai kita. Jadi setiap pembelanjaan di atas 50.000, kalian dapat card member dari Desimal dan itu dipergunakannya setiap hari Minggu pagi. Jadi setiap Minggu pagi kalian membawa kartu member, belanja di sini diskon 20%. Luar biasa, keren banget ya. Ini cocok banget buat kantong-kantong pelajar. Ya. Buat kantong-kantong pelajar ya, anak Neskar, anak Netkar, Tika, Semantika, dimanapun kalian berada, semua yang ada di Kerawang, silakan datang ke sini ke Desimal Cafe. Ya karena memang marketnya juga rata-rata anak remaja ya, anak sekolah yang nongkrong di sini, yang rata-rata selain ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman ya, dengan bestinya gitu ya, tidak sedikit juga yang memang bahas tugas sekolah, tugas kuliah juga di sini ya, selain menikmati menu-menu yang ada di sini ya, yang enak-enak. Nah, ada titipan juga ya, pertanyaan tentunya. Ini dari ngeri sih ya. Oh, dari Ibu Ayu Lea ya, guru BPBK SMK Negeri 1 Karawang. Oke. Pertanyaannya, motivasi yang paling Anda ingat supaya terus bersemangat menjadi wirausaha, seorang wirausaha. Motivasi apa sih? Apa yang memotivasi? Baik, Arifin dulu deh. Kalau menurut saya sih sesuatu yang enak itu harus ada pengorbanannya, ada perjalanannya. Contohnya pengen main ke cewek aja, pengen kelihatan wangi, mandinya otomatis harus digosok apa segala macam pakai parfum, otomatis mengeluarkan yang ekstra gitu. Kita kalau pengen usaha sukses apa segala macam, yang nggak bisa cuma biasa-biasa aja gitu. Otomatis harus ngorbanin waktu, ngorbanin waktu buat keluarga apa segala macam, uang juga gitu sih, Pak. Betul, yang pasti semuanya perlu pengorbanan ya, karena tidak semudah seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Pasti harus ada usaha ya, kerja keras ya, dan doa ya. Baik, dari Imbar, motivasinya apa sih? Kalau saya sih punya, bisa dibilang quote sih buat terus menguatkan. Kayak masa depan tuh dimiliki oleh orang yang mengambil resiko. Masa depan dimiliki oleh orang pengambil resiko, bukan mencari keamanan. Oh, jadi nggak mudah loh, Pak. Ya, betul. Jujur ya, saya selama membangun ini, selama pembangunan, saya sering telepon dia malam-malam gitu, cuma buat ini bener gak sih gitu, ini kita yakin gak sih dengan itu kan modal nggak sedikit ya, kita kumpulin betul. Dari hasil kerja di PT, kita tuh kayak bukan dari keluarga yang benar-benar ada membangun juga, kita nggak dimodali sama sekali sama orang tua, kita kayak benar-benar dari kumpulin lah dari PT. Jadi kebayang gak sih kayak struggle-nya gitu, kita struggle di awal parah. Bayang jadi sih emang ya, saya setiap malam boleh tanya dia, jam 1 nggak bisa tidur pas saya gitu. Selama pembangunan tidur paling 3 jam sampai 4 jam lah, malam-malam nelfon dia kayak gelisah, nggak tenang, terus pokoknya dia nguatin, sama-sama nguatin semua, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan ya berarti dapat disimpulkan bahwa teman-teman kita ini ya bukan
datang dari orang-orang rich gitu ya. Iya. Dan mereka memang hasil kerja keras sendiri, modal sendiri ya. Dan tadi udah disampaikan bahwa mereka juga awalnya kerja di PT ya sebagai karyawan yang memang mereka kumpulkan untuk menjadi usaha seperti ini. Luar biasa. By the way, ada seseorang yang kalian bisa dijadikan contoh nggak sih? Misalkan saya melihat perjuangan pengusaha ini, misalkan kayak Bob Sadino dan sebagainya. Ada nggak sih? Saya nggak jauh sih, itu saya nggak jauh orang tua. Saya lebih ke orang tua saya. Soalnya orang tua saya itu manage uangnya, dia bisa gitu. Terus dia yang nge-push, bukan nge-push, lebih ke mendukung saya untuk ya udah ini hidup kamu, lakuin apapun terserah kamu. Asalkan jadi fokus. Baik, balik ke tempat ya. Awal kalian menemukan tempat ini, lokasi ini, memang konsepnya sudah seperti ini atau kalian rombak dari nol atau gimana? Ini dulunya awal hutan. Gimana maksudnya? Nanti Ya ada pohon deh segini fotonya. lah. Segini mah. Oh gitu. Pohon tuh kayak benar-benar hilang. Ya daun-daun. Rumputnya sampai ya saya aja tenggelam dia. Jadi awalnya memang Rumah kosong yang rumah udah berantakan. berantakan. Nggak layak. Ya memang sih dilihat sih konsepnya kayak memang punya dua gitu ya. Tapi memang jatuhnya bagus gitu ya. Keren, memang luar biasa ya. Ternyata memang awalnya nggak seperti ini dan ya hasil dari kreativitas mereka jadilah seperti ini. Baik, kita pertanyaan berikutnya masih ada ya. Oh bukan Q&A. Hal yang membuat kalian bahagia menjadi seorang wirausaha. Ya, kita tahu bahwa di luaran sana seorang karyawan gaji sampai belasan juta dengan bonusnya, UMK-nya dan sebagainya. Ya, kalau pengusaha kadang kan jatuh bangun, ya. Apalagi musim hujan dengan konsep outdoor gitu kan, apalagi sekarang masa pandemi seperti itu. Apa sih yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian kuat sampai detik ini? Saya sih kayak dulu ya saya kerja di PT tuh, pokoknya kalau kalian kerja sambil lihat jam, ngerti nggak sih Pak? Kayak Iya, kita kerja, paham. tapi kayak ngeliatin jam terus, itu gak nyaman. Oh, udah ini sama banget kayak Bapak. Gak asik gitu. Jadi kita tuh pengen kerja di sini tuh gak inget waktu aja, karena nyamannya gitu. Nyaman. Pokoknya tanya hari ini setiap closing kita nggak langsung pulang Pak, sampai subuh gitu. Karena asik gitu ngobrol. Bisa dibayangkan sih ya, pada saat kamu kerja di PT 3 jam lagi. 2 jam lagi. Kerja di PT, Karena itu nggak nyaman. Itu nggak nyaman. Kencing susah. Dan sekarang kamu lihat waktu nggak kerasa kan? Iya. Udah sore aja. Udah kan? sore aja. Udah besok lagi gitu ya. Besok lagi pokoknya enak lah. Apa yang membuat bahagia? Saya bisa tidur panjang. Tidur panjang. Soalnya saya mikir kalau di PT itu kita yang diatur waktu. Oke, betul. Kalau jadi pengusaha itu kita yang ngatur waktu. Kalau kita pengen punya uang ya kita harus buka usahanya. Iya. Tapi kalau kita pengen gak punya uang atau gimana ya, kita pengen free ya udah kita terserah. Tapi konsekuensinya kita nggak punya uang. Oke, orang tua, gimana tanggapannya? Pas awal bilang mau buka usaha kafe. Jujur orang tua saya tuh awalnya kaget karena emang modalnya nggak sedikit. Jadi kan saya nyimpan uang tuh di orang tua. Jadi pas saya mau buka ini saya gitu izin. Mau nggak mau izin kan? Iya dong. Niat saya tuh emang niatnya izinnya nanti kalau udah jadi kan boleh ya mau. Iya. Cuman kebetulan uang saya dipegang orang tua saya, jadi saya izin dulu. Awalnya dia bukan melarang ya, lebih ke coba diyakinin dulu karena orang tua tuh melihat bangunan itu ragu gitu. Awalnya. Iya, hutan parah. Cuman alhamdulillah mereka ngedukung sih sejauh ini. Ya bahkan ya sedih lah kalau diceritain. Oke, nantilah di episode berikutnya kita ceritain ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih aku nggak bilang mau bikin kafe. Aku izinnya bohong, cuma bilang dengan cara yang lebih cerdas.
supaya apa tuh? aku bilangnya, mah aku mau buka usaha, tolong doain ya. Kalau gitu aja. Kayak gitu aja. Tapi kalau bilang, aku buka kafe udah sini, pasti kayak yang benar. Pasti kayak gitu kan, ada rasa khawatir. Tapi kalau mah aku mau buka usaha, oh ya udah yang lancar. Udah itu aja. Oke, dan sekarang pastinya orang tua juga sudah menikmati ya hasil dari kafe ini luar biasa. Nggak kerasa ya, ini waktu kita udah sore aja, maghrib ya. Lanjut aja ya. Karena saking banyaknya hal yang menarik untuk kita obrolkan seperti itu. Oke. Pemasaran ini seperti apa pemasarannya? Awalnya sih kita Lewat sosial media. Pastinya ya sekarang tuh. Enggak, awal buka tuh kita sedikit lah nyebar pamflet dikit doang. Iya. Nggak tahu kenapa ya, alhamdulillahnya import dari yang lain tuh bagus itu. Jadi dari tahu lah kita kalau nongkrong ngetek, dari ngetek itu followers Desima tuh awalnya 6.000 sampai 6.000 itu dalam waktu 3 bulan. Das itu 6.000 dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Dan alhamdulillah yang katanya selebgram Sarawak pun dia datang tanpa kita undang. Oke, mereka datang tanpa diundang Dan ya. berkali-kali. Kecuali yang hari ini datang. Oh iya. Itu udah nanti. Kita catat undang ya. Saya. Mahal banget ini. Mahal banget ya. Oke, gitu. Jadwalnya padat. Tadi aja jam 10 masih rapat, nanti jam 1 ke atas. Datangnya jam 4. Ya alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan waktu ya. Oke, berarti yang pasti melalui sosial media. Yang sekarang tuh banyak teman-teman kita yang nongkrong Dan gebrakan-gebrakan juga sih. apa tuh? Apa gebrakannya? Kita ngadain kayak waktu itu kita ngadain live musik kayak gitu. Jadi orang-orang tuh makin penasaran. Wah, Desimal deh. Kita tuh kenapa adanya outdoor aja gitu. Soalnya itu salah satu termasuk strategi kita. Kita kalau udah ada bosen, orang-orang main sini udah bosen indoor, apalagi musim hujan nggak ada outdoornya gitu. Kita sekarang mau launching indoor juga supaya orang pun wah di Desimal ada pembaruan lagi, pembaruan apa, menu, tempat kayak gitu sih. Nih buat teman-teman semuanya ya, kedepannya pastinya Desimal Cafe akan diperluas lagi ya. Selain outdoor juga ada indoor dan juga ada smoking area. Doain. Doain. Cabang Bandung. Iya, doain ya kita mau cabang Bandung ya. Ini di luar skenario ini saya juga baru tahu ternyata mereka mau buka di Bandung. Keren ya. Baru berapa bulan di Kerawang padahal ya. Berdoa Bismillah. Bismillah aja. Ya, Ucapannya doa Bang. ucapannya doa ya. Nah karena memang tujuan saya juga buat podcast ini memotivasi teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya warga NSK agar bisa berwirausaha seperti itu. Karena di masa pandemi ini tidak mudah ya. Yang usahanya udah besar aja, sekarang banyak yang memphk karyawannya, bahkan sampai yang gulung tikar seperti itu ya. Tapi alhamdulillah untuk usaha-usaha yang usaha-usaha makanan gitu ya, kafe dan sebagainya masih bisa bertahan seperti itu. By the way tadi berbicara sosial media, apa sih alamat Instagramnya atau yang lainnya? Oh iya, kita tuh kemarin Instagram ramai banget kan. Banyak yang nanya juga. Banyak yang nanya juga. Kita lagi di-hack, udah hilang aja. Udah hilang aja. Yang 6.000 tuh kita udah hilang. Yang Sambil Desimal udah hilang. Jadi kalian bisa follow lagi D.Simal ya. Itu Instagram yang baru. D.Simal. D.Simal. Ya, jangan lupa di follow. Nah, terakhir deh, ini udah sore banget. Pertanyaannya titipan juga. Oke, tips dan trik ya buat teman-teman semuanya menjadi seorang pengusaha itu apa? Dari saya mungkin ya, kita kan usaha panjang, terus kita juga nge-branding diri sendiri. Kenapa saya bisa ngajak Imbar? Saya bermodalkan Imbar, saya jujur, saya pengen punya usaha. Nah, kedepannya dari Imbar pun, kalau kedepannya pengen buka usaha apalagi, Imbar udah tahu saya gitu. Saya punya kerja keras, saya jujur, terus saya juga apa-apa pasti bilang kedepannya kita harus gimana, harus inovatif juga gitu. Iya betul. Dan tentu kalian berangkat dari orang-orang yang memang awam akan seorang awam yang bergelut di bidang wirausaha seperti itu ya. Artinya tidak ada
ilmu yang khusus yang kalian ajar ya, yang kalian pelajari seperti itu ya. Ini modal niat ya, bisa dikatakan modal nekat juga gitu ya. Kalian terjun di bidang usaha ini luar biasa ya. Baik, itu saja ya obrolan kita di sore ini, luar biasa. Sebenarnya masih banyak banget yang kita bahas ya, yang kita bahas karena waktu juga. Part 2. Oke. Kalau teman-teman masih kurang dengan obrolan kita, masih banyak pertanyaan, kita akan buat part 2-nya nanti ya. Jangan lupa juga ya di like ya, subscribe ya, dan share Neskar story ya, dan follow juga Instagramnya ya. Jangan lupa komen di bawah. Oh ya udah. Terima kasih. Bye.